seseorang dengan terpapar rokok dalam jangka waktu lama, terpapar asap hasil pembakaran, ya tidak hanya rokok ya, jadi semua jenis asap hasil pembakaran dalam jangka waktu lama itu nanti akan lebih gampang menurunkan imunitas pada saluran pernafasan. Nah, pneumonia ini memang penyakit yang menular ya. Kemudian juga penularannya ini tergantung dari yang pertama dari jenis patogen atau jenis dari kuman penyebabnya. Anak atau yang imunitasnya menurun ataupun orang tua itu memang lebih rentan terkena pneumonia dibandingkan dengan yang lain. 3 hari itu memang kondisinya masih bagus ya. Tapi kalau tidak sampai 3 hari sudah kondisinya makin lama makin lemas, intake makan minumnya berkurang, terus kemudian juga mulai ada sesak nafas, itu tidak usah nunggu 3 hari, tidak usah nunggu berapa hari. Kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti itu ya, itu kan termasuk tanda kegawatan ya dok ya, segera datang ke instalasi gawat darurat. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Popcorn, Podcast Corner RSUD SLG. Kali ini dengan saya Dr. Asmi yang akan menemani Sobat Sehat sekalian untuk beberapa waktu ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang sangat menarik. Di negara Jepang, atau yang kita kenal sebagai negara Sakura, sedang meningkatnya wabah influenza. Hal ini sudah tersebar di seluruh negara, apalagi banyak tokoh-tokoh publik yang terkena influenza ini. Salah satunya adalah Herbie Hsu. Nah, ini beritanya banyak sekali, banyak kabar yang beredar, di mana Herbie Hsu ini meninggal dunia pada tanggal 2 Februari tahun 2025. Kabarnya banyak beredar. Awalnya tanggal 29 Januari 2025, Herbie Hsu dan keluarganya sedang berlibur ke Hokane, Jepang. Di sana dikatakan kalau Herbie Hsu ini sudah mengidap batuk-batuk dan kondisinya pun sudah tidak fit, sudah tidak sehat. Sehingga 1-2 hari ke depannya, yaitu tanggal 30 sampai 31 Januari, beliau ini tidak jalan-jalan, melainkan hanya beristirahat di penginapannya. Dan tanggal 31 Januari 2025, Herbie Hsu ini kondisinya semakin turun, semakin drop, yaitu batuknya makin sering, suaranya semakin serak, dan rasanya tuh paru-parunya atau dadanya tuh penuh cairan. Sehingga ini berkonsultasi dengan dokter di sana. Dikatakan kalau di sana sudah mengalami influenza tipe A. Tapi banyak rumor yang beredar setelahnya, yaitu antara Herbie Hsu yang meminta pulang untuk dirawat di Taiwan sendiri, atau mungkin di Korea, balik ke Korea, atau dari keluarganya yang meminta pulang, sehingga akan dibawa ke Taiwan itu. Nah, tapi keesokan harinya, tanggal 1 Februari malam, ini kondisinya semakin parah lagi, sehingga harus dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan darurat di rumah sakit itu. Tetapi tidak berselang lama, besoknya, tanggal 2 Februari, sekitar jam 7, Herbie Hsu dinyatakan meninggal. Nah, kita akan membahas tentang banyak informasi tentang pneumonia, dan juga influenza yang akan kita bahas oleh narasumber kita, yaitu adalah Dr. Cesar, spesialis paru. Yuk, kita perkenalkan dulu ya dok ya. Monggo ya, dokter. Boleh. Ya. Terima kasih. Selamat siang Dr. Asmi. Di sini saya Dr. Cesar, spesialis pulmonologi. Di sini saya sebagai dokter paru di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD SLG Simpang 5 Gumul. Nah, di sini sehari-hari saya bekerja. Salah satunya adalah di poli paru dan juga di poli tuberkulosis di RSUD SLG ini. Oke, iya. Jadi bisa ditemui di RSUD SLG di poli paru ya teman-teman ya. Nah, untuk sekarang sedang berdomisili di Kediri ya dok ya? Iya. Asalnya dari Kediri juga? Kalau asalnya ya dari Kediri ya, cuman kalau waktu dulu masih sekolah dari Pare, ya cuman setelah menikah terus
melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Setelah lulus pindah menetap di Kediri Kota. Oke, jadi sekarang menetapnya di Kediri Kota ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya bahas tentang kasus baby Shu ini. Oke, mungkin ada 2 ya dok ya penyakitnya ya, influenza sama pneumonia ya dok ya. Itu apa ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya yang perlu ditegaskan di sini, pneumonia itu adalah infeksi yang menyerang organ pernafasan yaitu di paru kita ya, di paru-paru kita. Nah, infeksi ini bisa disebabkan oleh yang pertama dari bakteri, yang kedua virus, atau ketiga jamur. Kalau untuk bakteri yang paling sering bisa Streptococcus pneumoniae ataupun bakteri patogen yang lain. Kalau untuk virus, salah satunya yang mengakibatkan sancai meninggal ya, yaitu virus influenza. Itu nanti ada influenza tipe A, influenza tipe B, dan juga kalau untuk virus yang lain mungkin yang familiar dengan kita karena baru kemarin selesai, yaitu COVID ya. Dan juga ada lagi virus yang saat ini maksudnya kemarin-kemarin sempat ramai diperbincangkan, yang ditakutkan akan jadi pandemi yang baru, yaitu HMPV. Itu juga salah satu virus juga ya. Kalau untuk jamur ya memang ada bisa mengakibatkan infeksi pada paru sendiri, tapi kalau untuk jamur biasanya diderita pada pasien-pasien dengan tingkat imunitas yang rendah. Ya, kalau jamur memang saat ini memang sudah ada penyakitnya, memang sudah ada, terapinya juga sudah ada, tapi memang insidensinya memang sangat jarang ya. Lebih banyak pneumonia karena bakteri dan juga pneumonia karena virus. Oke. Jadi memang pneumonia itu banyak penyebabnya ya dok ya. Ada mulai dari virus, bakteri, dan juga jamur. Nah, influenza itu sendiri itu salah satu penyebab dari pneumonia gitu ya dok ya? Oke. Nah, dari gejalanya dok, kita bisa tahu itu kena influenza atau pneumonia, bisa dibedakan nggak ya dok ya? Kalau pneumonia itu kan penyakit secara umumnya ya, yang penyebabnya yang tadi dari bakteri, virus ataupun jamur. Sedangkan kalau untuk gejalanya sendiri, pneumonia itu paling sering gejalanya awal-awal disertai dengan adanya batuk, demam, ya, kemudian bisa didapatkan sesak nafas, ya, dan juga ada gejala-gejala lain yang mengikuti pneumonia ini nanti yang akan menambah memperberat dari tingkat keparahannya dok, seperti nafsu makannya menurun, ya. Kemudian juga kondisi badannya lemah, dan yang paling kita takutkan itu kalau sudah sampai terjadi gagal nafas. Nah, kalau untuk pneumonia apakah bisa dibedakan apakah dari ini influenza atau bukan? Kalau dari gejalanya sebenarnya susah ya dok dibedakan ya dok, karena gejalanya sama, entah itu dari bakteri, entah itu dari virus ataupun dari jamur, ya memang sama-sama ada batuk, sesak nafas, demam, seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk mau mencari tahu pneumonia ini penyebabnya apa, nanti ada pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Oke, jadi nggak bisa ya cuma dari gejalanya saja kita, oh ini influenza, oh ini pneumonia, atau mungkin batuk pilek biasa gitu. Berarti belum bisa dibedakan ya dok ya? Ya belum bisa, karena memang nanti kalau ada pasien dengan keluhan batuk, pilek, demam itu nanti kita lihat dari gejala klinisnya, kemudian memang perlu beberapa pemeriksaan, seperti contohnya pemeriksaan ronsen dada, nanti untuk lihat apakah memang sudah mulai ada gambaran infiltrat pneumonia atau gambaran bercak-bercak ya di gambaran ronsen parunya ya, atau mungkin juga nanti diperlukan pemeriksaan yang lain untuk mencari tahu penyebab bakteri penyebab dari pneumonia itu sendiri. Biasanya kita lakukan pemeriksaan kultur. Kalau untuk pemeriksaan untuk mengetahui jenis virusnya, nanti ada banyak pemeriksaan serologis yang lainnya. Dan nanti biasanya kalau memang ada pasien dengan tanda-tanda pneumonia, kita lakukan pemeriksaan darah untuk melihat bagaimana kondisi pasien tersebut, apakah memang sudah terjadi tingkat infeksinya, sel darah putihnya itu sudah meningkat atau belum. Kalau meningkat ya memang kalau
sel darah putih yang meningkat itu memang salah satu pertanda ada infeksi bakteri pada pasien ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita baru bisa tahu penyebabnya apa dengan pemeriksaan yang cukup banyak itu. Yang sangat banyak. Banyak itu. Makanya harus diperiksakan gitu ya dok ya. Jadi ada pemeriksaan laboratorium mulai dari darah lengkap ya, nanti kita cek darahnya, kemudian cek dahak juga kalau memang ada infeksinya, dan juga dari pemeriksaan radiologi atau foto toraksnya itu ya dok ya. Foto ronsen. Tahu ada plak-plak putihnya enggak, bersih enggak paru-parunya gitu ya dok ya. Oke. Nah, dokter, kalau kita sudah mengetahui ya tadi gejalanya apa, pemeriksaannya apa, terus kira-kira apakah semua orang itu beresiko ya dok ya untuk mengalami satu influenza itu atau pneumonia dok? Ada enggak dok faktor-faktor risiko yang mungkin orang-orang lebih rentan untuk terkena penyakit itu? Ya, kalau untuk pneumonia itu sendiri memang semua orang bisa terkena pneumonia karena itu tadi penyebabnya seperti bakteri, virus, jamur itu kan ada ya di udara bebas ya, kan kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang ya, ini di ruangan ini ada bakteri apa, ada virus ada jamur apa, kan kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Jadi sebenarnya kita untuk terkena pneumonia itu memang sangat mungkin, tapi seperti yang tadi Dokter Asmi sampaikan, memang ada beberapa beberapa kelompok tertentu yang lebih beresiko, yang lebih rentan untuk terinfeksi pneumonia. Yang pertama ya pasien dengan kondisi imunitas yang rendah, kemudian juga pasien dengan usia dewasa, usia tua ya, dan juga anak-anak itu lebih rentan untuk terkena pneumonia, dan terutama juga pasien yang dengan riwayat merokok ya, itu lebih rentan, lebih gampang terkena pneumonia dibandingkan dengan pasien yang tidak merokok ya. Jadi memang ada faktor-faktor yang memang kita tidak bisa rubah ya dok ya, mulai dari usianya ya, dari usianya mungkin anak-anak, bayi yang lebih rentan terkena, juga orang-orang tua, orang-orang sepuh juga itu juga lebih rentan terkena. Selain itu mungkin orang-orang yang mengalami sakit tertentu ya dok ya, yang mengalami imunitasnya tuh turun sehingga ada infeksi sedikit pun itu lebih gampang terkena ya dok ya. Juga ini yang bisa kita rubah yaitu merokok ya, itu mungkin yang bisa kita upayakan dari ini hanya rokoknya saja ya dok ya yang bisa kita rubah ya berarti ya, atau ada faktor-faktor yang bisa kita rubah lagi dok untuk pencegahan itu dok? Kalau untuk faktor yang lain supaya kita mencegah jangan sampai terkena pneumonia, yang pasti yang pertama adalah pola hidup yang bersih dan sehat ya, rutin cuci tangan, menggunakan masker ya, terutama kalau kita istilahnya kalau kontak dengan orang-orang yang memiliki gangguan, orang-orang yang dicurigai memiliki infeksi pernafasan ya, misal kita dalam satu ruangan ada yang batuk-batuk, sebaiknya kita pakai masker. Atau yang memang kita yang sedang merasa nggak enak badan ya, mungkin kita nggak tahu kita ini sakit apa sih, tapi kok sudah mulai batuk, ada kondisi pilek, badan meriang, lebih baik kalau kita memang masih bekerja atau beraktivitas, lebih baik kita pakai masker gitu ya. Oke, jadi harus sadar diri juga kalau memang badannya sedang tidak fit, sudah mulai ada gejala flu, batuk, sebaiknya kita pakai masker lagi ya. Juga tadi ada cuci tangan juga ya dok ya, harus rajin-rajin cuci tangan, jaga kebersihan. Nah sebenarnya itu penularannya via apa ya dok? Apakah dari sentuhan atau mungkin ketika bicara, atau bagaimana dok cara penularan dari virus influenza atau pneumonia ini dok? Sebenarnya kalau untuk pneumonia sendiri penularannya memang dari inhalasi ya, atau dari inhalasi itu dari saluran pernafasan ya. Tapi kita tidak bisa memungkiri ya, dengan kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, itu juga diharapkan memang nanti penularan akan infeksi, baik itu infeksi bakteri atau infeksi virus, itu juga nanti akan menurun ya. Karena kita tahu juga sebenarnya banyak sekali bakteri ataupun kuman patogen yang menempel di tangan kita ya. Apakah bersentuhan itu secara langsung akan menularkan menularkan suatu pneumonia? Memang
belum pasti. Tapi setidaknya dengan kita melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, kita rutin cuci tangan, setidaknya kita sudah mengurangi penyebaran terhadap kuman patogen tersebut. Ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi untuk pencegahannya bisa kita upayakan dari jaga pola hidup yang sehat ya, dari cuci tangan, kemudian pakai masker. Ya, selanjutnya dari influenza dok dan juga pneumonia. Ini apakah ada, kalau COVID kemarin kan ada vaksinasinya kita booster beberapa kali itu ya dok ya? Nah ini influenza, pneumonia ada enggak ya dok ya? Ya, jadi untuk vaksinasi sendiri, kalau untuk pneumonia ini sudah ada 2 jenis vaksinasi, yaitu vaksin pneumokokal konjugat vaksin atau vaksin PCV ya, bukan PVC ya, kalau PVC pipa ya, ini PCV ya. Jadi ini nanti bisa untuk melindungi dari 10 sampai 20 jenis kuman, salah satunya Streptococcus pneumoniae. Sedangkan kalau ada lagi vaksin PPSV atau pneumokokal polisakarida vaksin ini, atau bisa dikenal juga dengan PPSV 23 karena bisa melindungi dari 23 jenis bakteri. Salah satunya juga Streptococcus pneumoniae itu sendiri. Nah, salah satu dari memang untuk beberapa guideline itu sudah mulai merekomendasikan kalau untuk penggunaan vaksinasi baik itu untuk PCV maupun PPSV ini sendiri. Salah satunya yaitu guideline untuk yang PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis ya. Itu memang sudah dalam salah satu guideline-nya, di guideline terbaru itu memang sudah menganjurkan kalau untuk pemberian vaksin itu vaksin pneumonia termasuk untuk pencegahan terjadinya eksaserbasi berulang dari PPOK-nya itu sendiri. Dan kalau untuk vaksin influenza ini ada 2 jenis vaksin, yaitu vaksin yang trivalen dan juga vaksin yang quadrivalen. Karena kalau untuk influenza itu sendiri kan terbagi, ada virus influenza tipe A, ada virus influenza tipe B. Nah, dari tipe A, tipe B ini nanti ada dari sub pembagiannya masih ada lebih banyak lagi. Kalau yang vaksinnya trivalen itu nanti untuk bisa melindungi dari dari 2 tipe virus influenza tipe A dan 1 tipe influenza tipe B. Sedangkan kalau yang quadrivalen ya 4 itu bisa melindungi dari 2 jenis influenza tipe B dan 2 jenis influenza tipe A. Memang untuk vaksinasi ini sendiri perkembangannya sangat pesat ya, dan kita juga sedang berusaha buat mengikuti ya. Ya memang nanti harapannya akan ada guideline lagi ya, dan juga nanti kedepannya ada regulasi lagi terkait vaksinasi ya. Kalau kemarin kan sempat waktu COVID kita difasilitasi ya dengan vaksin COVID karena pandemi, jadi kita difasilitasi memang dengan banyak sekali vaksin COVID sampai sampai diulang berkali-kali, sampai 3 kali sampai 4 kali ya. Nah ini memang harapannya ya memang nanti kedepannya untuk pneumonia dan juga untuk influenza ini juga nanti kedepannya semakin banyak ditemukan vaksin dan juga regulasinya nanti juga semakin dipermudah dan juga produksinya juga semakin banyak sehingga bisa terjangkau dan kita bisa memakainya harapannya. Jadi memang belum semuanya itu ditanggung pemerintah ya teman-teman ya untuk ini vaksin dari influenza ataupun pneumonia. Tapi ini masih diupayakan agar supaya nanti kedepannya ini menjadi suatu program gitu ya dok ya. Atau juga dari perkembangannya dari vaksinnya kita lihat saja nanti bagaimana ya dok ya. Oke, ketika vaksinasi itu apakah kita jadi tidak mungkin batuk pilek gitu dok, atau mungkin selama itu, atau itu hanya mengurangi keparahan atau bagaimana ya dok ya fungsi vaksin itu sendiri dok? Sebenarnya kalau untuk vaksinasi itu sendiri ada berbagai jenis ya. Ada yang vaksin yang dari kumannya itu yang dilemahkan atau yang kumannya dimatikan ya, atau yang kumannya yang atau kumannya yang lebih
aman yang dimasukkan ke tubuh untuk tujuannya kalau vaksinasi itu sama, yaitu merangsang tubuh untuk bisa membuat antibodi terhadap penyakit tersebut ya. Memang kalau nanti tujuannya memang yang diinginkan itu kita pasien tersebut jangan sampai jatuh ke dalam kondisi sakit seperti itu. Tapi memang ada beberapa jenis vaksin itu nanti tujuannya memang kalau pasien ini kena penyakit tersebut jadi tidak sampai berkembang menjadi yang sakit yang derajatnya lebih parah ya. Jadi memang nanti tergantung dari jenis vaksinnya ya, terus nanti cara kerjanya seperti apa ya. Jadi tidak bisa semua disamaratakan ya. Oke, jadi fungsi vaksin itu bukan pasti kita tidak bisa batuk pilek, enggak teman-teman. Cuma ketika ada beberapa penyakit itu tadi ada virus, bakteri ataupun jamur, itu kita tidak sampai jatuh ke kondisi yang parah sekali gitu ya dok ya. Harapannya itu memang fungsi vaksin. Ya harapannya memang kita jangan sampai terjadi sakit. Tapi kalau ternyata nanti kedepannya kita terkena kuman tersebut, bakteri atau virus atau jamur, badan kita itu sudah bisa sudah pernah mengenal siap untuk memproduksi tentaranya gitu ya. Jadi jangan sampai jatuh dalam kondisi sakit ya. Oke dokter, kita akan menuju ke sesi selanjutnya. Kita punya antasida ya. Apa itu antasida? Apakah obat? Tidak dong. Ini Anda tanya siap dijawab. Oke. Ini ada satu pertanyaan dok dari ini punya Distot, yaitu adakah cara untuk mendeteksi awal pneumonia secara mandiri? Tadi sempat dibahas ya dok ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan sekilas dok. Oke, terima kasih dokter Asmi, terima kasih. Namanya panjang ya. Ini punya Distot. D-nya double ya dok ya? Iya double. Oke, adakah cara untuk mendeteksi awal pneumonia secara mandiri? Kalau untuk mendeteksi awal pneumonia secara mandiri memang tidak ada, karena memang gejalanya hampir sama dengan penyakit yang lain. Tapi kalau memang sudah ada gejala infeksi saluran pernafasan seperti batuk, demam ya. Kalau batuk demam lebih dari 3 hari belum membaik, nanti segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jadi nanti supaya dapat penanganan yang lebih baik dan juga supaya jelas apakah ini pneumonia atau bukan ya. Gitu. Jadi tunggu 3 hari selama kondisinya tidak berat ya dok ya. Misalnya kondisinya tetap batuk, pilek, demam yang terus-terusan selama 3 hari dan tidak ada gejala seperti sesak gitu ya, mungkin bisa ke vaskes. Kalau misal sudah ada gejala sesak nafas, nafsu makan menurun, kondisi badan makin lama makin lemah, tidak usah nunggu 3 hari, langsung bawa ke vaskes terdekat, langsung bawa ke IGD nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya stabil terus bisa ke vaskes terdekat. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Yumna Alansa, yaitu apakah asap rokok salah satu penyebab pneumonia dok? Tadi sudah sempat dibahas, dirangkum aja dok, lagi dok. Oke, terima kasih Yumna Alanza. Iya. Ya, untuk asap rokok memang bukan penyebab dari pneumonia, tapi asap rokok itu sendiri yang tadi sudah sempat kita singgung ya, penyebab pneumonia paling sering itu adalah bakteri, kemudian virus, yang ketiga jamur yang paling jarang. Tapi apakah asap rokok ini salah satu penyebab pneumonia? Memang asap rokok itu bukan penyebab pneumonia, tapi kalau seseorang dengan terpapar rokok dalam jangka waktu lama, terpapar asap hasil pembakaran ya, tidak hanya rokok ya, jadi semua jenis asap hasil pembakaran dalam jangka waktu lama itu nanti akan lebih gampang menurunkan imunitas pada saluran pernafasan. Ya, jadi lebih gampang terkena pneumonia dibandingkan dengan orang-orang yang tidak merokok. Oke, sudah bisa dijawab ya dari Yumna Alansa. Jadi memang asap rokok itu meningkatkan resiko untuk terjadi pneumonia karena memang menurunkan sistem imun juga ya, dari pernafasannya juga kekebalannya akan turun gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari @nurilia29. Pertanyaannya, pneumonia itu menular tidak ya dok ya? Oke, terima kasih Nurilia29. Nah, pneumonia ini memang penyakit yang menular ya. Kemudian juga penularannya ini tergantung dari yang pertama dari jenis patogen atau jenis dari kuman penyebabnya. Karena tiap bakteri, tiap virus, tiap jamur itu
penularannya itu tingkat penularannya beda-beda tergantung dari masing-masing organismenya. Kemudian juga yang kedua dari kondisi pasien ya, seperti tadi yang sempat disinggung kalau beberapa jenis pasien itu terutama yang memiliki resiko yang lebih beresiko dibandingkan dengan yang lain ya, seperti anak-anak atau yang imunitasnya menurun ataupun orang tua, itu memang lebih rentan terkena pneumonia dibandingkan dengan yang lain ya. Kemudian juga kontak terhadap dengan kontaminan ya. Itu memang kalau kita kontak dengan kontaminan kita juga bisa tertular dengan pneumonia tersebut ya. Jadi ada juga yang meningkatkan faktor penularannya itu sendiri ya, dari penyebabnya juga apakah itu virus, bakteri ataupun jamur, juga dari faktor individunya itu sendiri ya dok ya, imunitasnya bagaimana, kemudian kebiasaannya bagaimana, dan juga dari tadi faktor-faktor pencegahan jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari bimantara.fa atau FA. Nah, berapa lama ya kita harus aware untuk periksa saat mengidap batuk flu? Ada nggak dok patokan waktunya tuh tadi? Ya, terima kasih saudara bimantara.fa. Ya. Sebenarnya kalau untuk patokan waktunya memang tidak ada patokan ya, karena tiap penyakit itu juga onset penyakitnya berbeda-beda. Tapi kalau memang kita sedang ada keluhan batuk atau pilek 3 hari tidak ada perubahan, lebih baik kita segera periksa ke vaskes terdekat ya. Dengan acuan 3 hari itu memang kondisinya masih bagus ya. Tapi kalau tidak sampai 3 hari sudah kondisinya makin lama makin lemas, intake makan minumnya berkurang, terus kemudian juga mulai ada sesak nafas, itu tidak usah nunggu 3 hari, tidak usah nunggu berapa hari. Kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti itu ya, itu kan termasuk tanda kegawatan ya dok ya, segera datang ke instalasi gawat darurat. Oke, ke IGD terdekat silahkan ya kalau memang ada tanda kegawatannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya stabil, kita periksakan ke vaskes terdekat ya, vaskes 1 dulu. Oke. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @anissa_organik. Kalau dada sebelah kanan atau bawah payudara nyeri, apakah salah satu gejala pneumonia dok? Nah, terima kasih dengan saudara Anissa Organik. Ya, jadi nyeri dada itu memang salah satu dari gejala pneumonia ya, karena memang kalau untuk kalau untuk pneumonia itu sendiri ada beberapa jenis pneumonia, salah satunya pneumonia lobaris. Jadi pneumonia lobaris itu terkena di bercaknya itu fokus di salah satu bagian paru-paru, misal bagian paru-paru kanan atas, kanan bawah. Nah ya. Tapi apakah semua nyeri sebelah kanan bawah payudara itu pasti gejala pneumonia? Belum tentu ya, karena ada banyak penyakit yang salah satu gejalanya juga nyeri di dada ya. Seperti kalau untuk ada nyeri dada kan kita harus mikirnya kan banyak ya dok ya. Apakah ini nyerinya memang dari organ dalamnya, entah itu dari paru-parunya seperti tadi salah satunya pneumonia, ataukah ada cairan di dalam rongga dada, fusi pleura, atau mungkin penjalaran dari nyeri dada karena sakit jantung. Itu kan juga beberapa jenis nyeri dada itu kan ada yang maksudnya beberapa jenis sakit jantung itu kan kadang nyerinya kan juga di kanan, tidak harus selalu di kiri ya. Walaupun memang jantung di kiri yang pasti biasanya nyeri dadanya di kiri, tapi memang ada beberapa kondisi tertentu yang nyeri dadanya itu malah lebih terasa di sebelah kanan. Nah, kemudian selain dari organ yang di dalam, dari ototnya ya, ototnya bisa aja kalau misal kondisi kelelahan ya, kondisi kecapean atau setelah kerja berat, jadi kayak otot-ototnya kayak tegang kayak gitu ya, itu kan juga nanti mengakibatkan nyeri. Terus kalau kita kondisi batuk ya, kita batuk terus menerus ya, batuk dalam kondisi waktu lama, itu kan otot-ototnya kan juga berkontraksi, dada juga nyeri ya. Jadi atau
karena penyebab lain, karena ada tumor, karena ada tumor di payudara atau di dalam di dalam jaringan ikat atau di sekitar rusuk, nah itu juga bisa menyebabkan nyeri di dada sebelah kanan. Jadi kalau memang ada nyeri, sebaiknya segera diperiksakan ke fasilitas terdekat karena nanti dicari tahu dengan gejala yang lain supaya bisa dipastikan ini nyerinya asalnya dari mana. Oke, iya. Jadi untuk menegakkan diagnosa atau sakit apa sih sebenarnya itu tidak cukup dari satu gejala saja ya teman-teman ya. Apalagi ini keluhannya nyeri dada sebelah kanan yang ini sangat tidak spesifik, banyak penyebabnya, mulai dari dadanya, dari otot-ototnya, mungkin tulangnya juga, atau mungkin dari organ-organ dalamnya, dari paru, jantung, bahkan lambung juga yang sedang meningkat itu bisa juga ya. Bisa juga. Jadi nyeri dada, juga faktor-faktor psikis, sedang panik atau yang lainnya mungkin juga bisa menimbulkan gejala-gejala di dada seperti itu. Makanya harus diperiksakan di vaskes terdekat. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada. Oke, dari Fitria Desi, Y-nya double. Jika mengidap pneumonia, haruskah mengisolasi diri, Dok? Nah, terima kasih Saudari Fitria Desi. Jadi Dok, kalau untuk mengidap pneumonia, apakah harus mengisolasi diri? Sebenarnya tergantung dari kondisi pneumonia ya Dok ya. Kalau memang beberapa jenis pneumonia yang ada yang harus diisolasi. Contohnya kemarin kita pandemi COVID ya, karena kan kalau COVID virulensinya kan sangat tinggi ya, jadi cepat meluas dan juga kondisi dan juga cepat menyebar dan juga kondisi tingkat keparahannya kan bervariasi, ada yang mulai yang tidak bergejala sampai ke gejala berat. Makanya memang kalau untuk kondisi pandemi memang harus diisolasi, tapi juga ada beberapa jenis kasus pneumonia yang memang harus diisolasi ya, terutama kalau memang untuk pneumonia yang disebabkan oleh bakteri yang sudah kebal dengan berbagai jenis antibiotik ya. Karena kalau kumannya ini menyebar ke orang lain itu nanti juga bisa mengakibatkan pasien orang lain itu juga terinfeksi dari kuman yang sama. Jadi dia juga sama-sama kebal dengan obat-obatan tertentu. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Jadi memang ada beberapa jenis pneumonia yang harus mengisolasi diri tergantung dari jenis penyebabnya. Tapi apakah semua pneumonia harus diisolasi? Ya sebenarnya tidak ya Dok ya. Oke, tergantung ya. Jadi ada juga pneumonia yang harus diisolasi, ada pun yang tidak. Jika memang pneumonianya itu berakibat masif seperti COVID kemarin yang itu juga pneumonia teman-teman ya, itu harus diisolasi karena penyebarannya sangat cepat, sangat luas gitu. Juga ada pneumonia yang diakibatkan oleh bakteri yang sulit diobati ya Dok ya, sehingga ketika menular itu juga makin sulit lagi untuk diobati lagi, sehingga harus diisolasi. Tapi apakah semuanya? Tidak ya. Oke, lanjut. Dari @yunita.ayu98. Ini apakah dicium perokok berat juga rawan pneumonia, Dok? Ayo, Dok. Nah, tergantung ini. Nah, oke, yang pertama kita sebelumnya terima kasih ya ke Yunita Ayu. Apakah dicium perokok berat juga rawan pneumonia? Oke, yang pertama kita bahas dari perokok beratnya ya. Nah, perokok beratnya ini gimana ini Dok? Ya, kalau memang perokok beratnya terkena pneumonia kita bisa jadi kita juga bisa tertular juga ya, bisa terkena pneumonia juga ya. Kemudian yang pasti yang tadi sempat disinggung pada orang dengan perokok berat atau orang dengan paparan asap pembakaran yang sangat tinggi, yang sangat terpapar yang sangat lama ya, itu memang nanti dia lebih gampang untuk jatuh dalam kondisi sakit ya. Salah satunya adalah pneumonia ya, karena imunitasnya lebih rawan, lebih turun dibandingkan yang tidak merokok ya. Oke. Iya. Jadi bukan masalah dicium tidaknya ya Dok Iya, ya, tetapi dari faktor dari perokoknya itu, baik itu perokok aktif ataupun pasif, itu juga sama-sama meningkatkan resiko terkena pneumonia. Ya, kalau dicium kan ya nggak mungkin kan ya semua orang, maksudnya nggak. Kalau yang dicium kan pasti yang sudah kenal, sudah interaksi dalam jangka waktu lama ya. Nah itu pasti yang dicium juga, karena yang mencium perokok berat
yang dicium juga bisa dipastikan dia perokok pasif juga ya. Jadi dia juga sebenarnya lebih rawan untuk terkena pneumonia juga. Iya, sip, bisa kita pahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi? Wah, sudah habis sesi antasida kita. Oke, mungkin luar biasa ya Dok pertanyaannya ya Dok ya. Sangat luar biasa, sangat sangat mengupas ilmu-ilmu yang sudah Dr. Cesar pelajari pastinya ya. Oke, semoga dari sesi Popcorn kita sangat bermanfaat ya. Insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-teman Popcorn dan juga untuk kita semuanya. Mungkin ada pesan dan yang ingin disampaikan Dok untuk penutupnya? Sebenarnya kalau untuk pneumonia ini sendiri memang dari tingkat maksudnya tingkat keparahannya kan beragam ya Dok ya. Mulai dari yang derajat ringan, sedang, berat ya. Jadi kalau memang kita ada gejala-gejala pneumonia seperti batuk, kemudian juga demam, minimal batuk dan demam, kita harus sudah mulai aware. Kalau memang sudah belum mengalami perbaikan kondisi, segera periksakan ke dokter ya. Oke. Iya. Oke, itu penutup yang sangat bagus supaya kita lebih aware dari gejala-gejala yang kita alami ya. Kapan harus periksa dan kapan harus periksa ke vaskes terdekat dan kapan kita harus ke IGD gitu ya Dok ya. Yang pasti kita harus tahunya itu.